Pernahkah kamu duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit, lalu bertanya dalam hati, kenapa aku merasa kosong? Padahal semua yang kuimpikan sudah aku capai. Itu bukan pertanyaan yang aneh. Bahkan, di zaman sekarang di kota-kota besar Indonesia banyak anak muda merasakannya. Lulus dari kampus ternama, dapat kerja di perusahaan multinasional, punya apartemen sendiri di Jakarta, bisa liburan ke Bali, makan di restoran kekinian. Tapi saat malam tiba dan dunia mulai sepi, muncul perasaan, kok hidupku hampa ya? Aku pernah bertemu dengan seorang perempuan muda, 23 tahun, di sebuah biara di lereng gunung. Ia datang sendirian, membawa matanya yang letih. Tapi ini bukan letih biasa. Bukan karena kurang tidur atau terlalu sibuk. Ini letih dari dalam, dari hati yang terus memikul beban, dari jiwa yang tak sempat bernapas. Ia berkata lirih padaku, aku sudah dapat semua yang kuperjuangkan. Sarjana dari kampus negeri ternama, kerja mapan gaji Yumar ke atas, apartemen kecil di Sudirman. Tapi, kenapa aku nggak merasa hidup? Aku tidak langsung memberinya wejangan. Aku hanya mengajaknya berjalan ke taman kecil di dekat biara. Di sana ada sumur tua dari batu, dikelilingi pohon Kamboja. Udara sejuk, daun berguguran seperti pelan-pelan melepas beban. Aku beri dia cangkir tanah liat dan berkata, coba isi dari sumur itu. Ia celupkan cangkir, lalu tersenyum. Mudah, katanya. Lalu aku beri dia cangkir kosong lainnya. Sekarang isi cangkir ini dari cangkir yang tadi. Dia mulai menuang. Sekarang kedua cangkir itu setengah penuh. Lalu aku beri lagi cangkir ketiga. Keempat, kelima dia terus menuang. Makin sedikit airnya. Senyumnya pun mulai memudar. Sampai akhirnya, semua cangkir hanya terisi sedikit, dan cangkirnya sendiri hampir kering. Aku tanya, sekarang, kamu tahu kenapa kamu merasa seperti ini? Dia diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku berkata pelan, kamu tidak rusak. Kamu hanya kehabisan air. Kamu terus menuangkan dirimu untuk kerja, keluarga, teman, sosial media, tanpa pernah mengisi ulang dirimu sendiri. Mata berkaca. Dia menangis. Dia bilang, aku rasa lelah ini karena aku kurang atur waktu dengan baik deh. Aku mengangguk. Itu bukan soal waktu. Ini soal kapasitas. Kita hidup di budaya yang mengajarkan untuk terus memberi, terus bekerja, terus kuat. Tapi tidak ada yang pernah mengajarkan cara menjaga energi hati kita. Cara menolak tanpa merasa bersalah. Cara istirahat tanpa merasa malas. Cara bilang cukup tanpa takut dianggap lemah. Pagi harinya, aku melihat dia duduk sendiri di pinggir sumur itu. Cuma duduk, nggak pegang HP atau buku, hanya bernapas. Dia tidak sedang mencoba menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia hanya mencoba menjadi ada, menjadi utuh. Dan kadang, itu lebih penting daripada segalanya. Dalam hidup kita, terutama di negeri yang penuh tuntutan ini, di mana banyak orang hidup untuk menyenangkan keluarga, atasan, bahkan orang yang tidak dikenal di Instagram, kita sering lupa satu hal penting. Isi dulu cangkirmu, baru kau bisa menuang ke orang lain. Jangan memaksakan diri terus kuat ketika hatimu sudah lelah. Jangan terus tersenyum ketika dirimu menangis dalam diam. Jangan kejar validasi dunia jika hatimu sendiri belum berdamai. Berhentilah sejenak. Salat yang benar-benar khusyuk. Duduk di beranda sambil minum teh hangat. Jalan kaki menyusuri sawah di kampung halaman. Peluk ibumu. Matikan notifikasi. Dengarkan angin. Hiduplah. Karena healing bukan tentang liburan mahal, tapi tentang mengizinkan dirimu bernapas dan merasa cukup. Kamu tidak harus jadi sempurna untuk layak dicintai. Cukup jadi ada, dengan hati yang utuh. Jadi, sebelum kamu kehabisan isi, berhentilah menuang, pulihkan dulu, isi ulang dirimu. Lalu jika kamu sudah siap, kamu bisa memberi cinta dan tenaga yang lebih tulus, lebih murni. Karena itu datang dari hati yang tidak kering. Kamu tidak sendirian. Dan kamu akan baik-baik saja. Kalau kisah ini menyentuhmu, dan kamu ingin lebih banyak cerita, serta refleksi yang bisa membuka mata dan hati, jangan lupa untuk subscribe channel Tipnosis. Di sini kita berbagi kisah yang bukan cuma menginspirasi, tapi juga menyembuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga hati, tetap jadi manusia.